Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Sari dengan NIM 202018800071. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Seseorang yang melakukan korupsi atau tindakan penyelewengan disebut koruptor. Korupsi. Korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, busuk, jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi, politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Apa akibat dari tindakan korupsi? Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Faktor penyebab korupsi. Menurut teori korupsi Jack Pollock-Nigun, telah disebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan pasti berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester 1 tahun 2020. Hal ini ia katakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020. Maraknya kasus korupsi, terutama di Indonesia, menjadikan pendidikan anti korupsi sangat penting dan perlu diberikan kepada generasi penerus bangsa. Pada era seperti ini, sebagai generasi muda, seharusnya kita antusias dengan pendidikan anti korupsi dan senantiasa menumbuhkan semangat anti korupsi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi berkaitan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan cita-cita negara Indonesia. Dunia pendidikan diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi, supaya tindakan korupsi tidak menjadi budaya di masa depan dan cita-cita negara akan terwujud dengan baik. Tujuan pendidikan anti korupsi. 1. Pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Maksudnya, pola kurikulum pendidikan anti korupsi diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak sehingga lebih mudah diterima dan diaplikasikan. 2. Penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Maksudnya, penanaman pendidikan anti korupsi harus dilakukan sejak dini supaya kelak korupsi tidak terjadi di masa depan. 3. Menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ada 9 nilai anti korupsi yang wajib diketahui generasi muda untuk membantu membentengi diri dari tindakan korupsi. Sikap-sikap tersebut yaitu kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Sekian penjelasan saya mengenai Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.